Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas mengenai 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Adapun soal-soal yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini yaitu dari nomor 1 sampai 15. Kemudian untuk nomor soal selanjutnya akan kita upload dalam video berikutnya. Soal-soal dari nomor 1 sampai nomor 15 ini mencakup 4 kompetensi yang dimaksud tadi. Jangan di-skip, disimak baik-baik. Mudah-mudahan dapat menjadi modal kita dalam menghadapi tes P3K minggu ini. Langsung saja. Untuk soal nomor 1, belajar menurut Gladler adalah proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung A. Pada saat seseorang sedang bersekolah, B. Dari bayi sampai tua, C. Pada waktu siswa sudah siap, D. Pada waktu seseorang sedang belajar. Jawaban yang benar adalah B. Dari bayi sampai tua. Jadi belajar itu bertahap dan berkelanjutan. 2. Seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya, pada waktu ibunya meninggal dunia, anak ini tidak mau dikenal dalam teori titik-titik, dan kondisi ini disebut extinction atau penghilangan yang dikenal dengan teori titik-titik. A. Classical conditioning dari Pavlov, B. Connectionism dari Thorndike, C. Behaviorism dari Watson, dan D. Operant conditioning dari Skinner. Jawabannya adalah classical conditioning dari Pavlov. Jadi jawabannya adalah A. Karena dalam teori classical conditioning ada 3 parameter, salah satunya adalah extinction atau penghilangan, yang artinya apabila penguatan respon akan menurun atau hilang, dihentikan, maka dalam teori belajar connectionism tidak dikenal istilah extinction atau penghilangan. Dalam teori belajar behaviorism tidak ada proses penghilangan dalam pembelajaran. Sedangkan dalam teori belajar operant conditioning tidak dikenal istilah extinction. Jadi intinya untuk jawaban nomor 2 adalah A. Nomor 3. Pada dasarnya teori belajar behavioristik sangat menekankan pada titik-titik A. Proses belajar, B. Perkembangan siswa, C. Hasil belajar, D. Kepandaian siswa. Jawaban benar adalah B. Perkembangan siswa. Karena dalam teori belajar behavioristik yang ditekankan adalah perubahan perilaku. Dalam teori belajar behavioristik ini ditekankan bukan proses belajarnya. Dalam teori belajar behavioristik bukan hasil belajarnya yang ditekankan. Dalam teori belajar behavioristik bukan kepandaian siswanya yang ditekankan, tetapi yang ditekankan adalah perubahan perilaku. Nomor 4. Proses lupa pada diri seseorang menurut Guthrie terjadi secara titik-titik A. Tiba-tiba, B. Tidak terkendali, C. Bertahap, D. Terkendali. Jawaban benar adalah C. Bertahap, karena proses lupa dalam diri seseorang mengalami beberapa tahapan. 5. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar titik-titik. A. Insight, B. Cognitive, C. Conditioning, D. Connectionism. Jawaban benar adalah C. Cognitive. Karena dengan membangun prinsip-prinsip belajarnya secara ilmiah, maka akan dihasilkan suatu prosedur yang dapat diterapkan dalam kelas untuk mendapatkan hasil yang produktif. Jadi, suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. 6. Teori belajar kognitif mempunyai perbedaan yang mendasar dengan teori belajar conditioning S/R. Artinya, A. Mempelajari perilaku manusia di masa lalu digunakan untuk memprediksi masa depan. B. Mempelajari perilaku manusia masa lalu untuk mengetahui perilaku manusia masa lampau. C. Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan manusia saat ini. D. Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk dibandingkan dengan perilaku manusia masa lalu. Jawaban benar adalah C. Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan manusia saat ini. Karena pendekatan masa kini merupakan salah satu pendekatan dalam teori belajar kognitif. Jadi jawaban benar adalah C. 7.
Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali A. Membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. B. Memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. D. Mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Jawaban benar adalah C, yaitu mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa, karena hal ini bukan satu hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar Brunner dalam pembelajaran. Jadi jawaban benar adalah C. Soal nomor 8. Dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti itu disebut A. Belajar bermakna, B. Belajar sendiri, C. Belajar verbal, D. Belajar menghafal. Jawaban benar adalah D. Belajar menghafal. Karena dalam belajar menghafal, informasi baru dapat diterima atau dipelajari siswa tanpa menghubungkannya dengan konsep atau pengetahuan yang sudah ada. 9. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang menunjukkan satu dari 9 tahap pengolahan proses kognitif atau disebut dengan fase-fase belajar? A. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. B. Pada waktu mengajar, Pak Wardi mengharuskan siswanya pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. C. Pak Anto mengutamakan kualitas penetapan dan kegunaan belajar dalam proses pembelajaran. D. Bu Siska mengharapkan adanya perubahan tingkah laku yang berlainan dari siswanya setelah proses pembelajaran berakhir. Jadi, untuk jawaban yang benar adalah A. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. 10. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah equilibrium. Yang dimaksud dengan equilibrium adalah A. Pengaruh sosial, B. Proses pengaturan diri, C. Proses kematangan pribadi, D. Lingkungan fisik. Jawaban benar adalah B. Proses pengaturan diri. Karena manusia membutuhkan pengaturan diri agar dapat bertumbuh, berkembang, dan berubah sementara untuk menjadi lebih seimbang. 11. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A sangat baik, B baik, C kurang, D kurang sekali. D. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Jawaban benar adalah D. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. 12. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil. Jawaban benar adalah B. Menyeluruh. Jadi, seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum yang meliputi berbagai aspek. 13. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan. Meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, dan D. Institutionalized feedback. Jawaban benar adalah B. Cumulative feedback. Ini jika siswa homogen. 14. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa, B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya, C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas. Jawaban benar adalah A, yaitu menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Ini adalah butir tes yang memiliki kualitas. 15. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, kecuali A. Penentuan alokasi waktu, B. Penentuan pokok bahasan, C. Penentuan indikator atau tujuan, D. Pendistribusian butir soal siswa. Jawaban benar adalah C, yaitu penentuan indikator atau tujuan. Demikianlah 15 butir soal untuk video part 1 mengenai 4
kompetensi yang harus dikuasai oleh guru, baik guru SD, SMP, SMA maupun SMK. Mudah-mudahan dapat menjadi modal untuk menghadapi tes P3K bulan ini dan tes P3K di tahun-tahun yang akan datang. Nantikan video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.